Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswaku sekalian. Selamat bergabung di program studi kesehatan masyarakat ya. Kali ini Anda mengikuti perkuliahan biomedik 1 ya. Di sini lebih membahas tentang biokimia, mikrobiologi dan parasitologi. Namun sebelumnya saya perkenalan dulu supaya Anda sayang ya, tak kenal makanya tak sayang katanya pepatah begitu. Baiklah, nama saya Supriyanto, SPIMSI ya. Saya merupakan dosen dari bioteknologi, tentu prodi bioteknologi ya. Tetapi untuk biomedik di Kesmas, saya dengan Bu Heni yang mengampu untuk mata kuliah ini. Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini ya, itu cukup sedikit perkenalan dari saya ya. Tentu karena kita kuliahnya daring, saya tidak bisa banyak apa namanya. eh, saya sebenarnya ingin banyak tahu tentang saudara-saudara semuanya yang ada di sini, yang mengambil mata kuliah ini gitu. Apalagi mahasiswa baru, ya kan? Baiklah, untuk pertemuan kali ini ya, untuk pertemuan pertama kita sedikit membahas tentang kontrak belajar, pengenalan RPS, dan sedikit pengantar biokimia ya. Nah, oke. Okay. Tentu sebelumnya Anda harus paham dulu visi dan misi dari universitas ya, karena Anda sudah memilih Universitas Esa Unggul, Anda telah memilih Kesmas sebagai studi Anda ya, tentu apa yang menjadi misi dan visi dari Esa Unggul ya, sehingga Anda tertarik untuk memilih Esa Unggul. Nah, di mana menjadikan misinya ya, menjadikan perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, kewirausahaan yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Oke. Sedangkan misinya adalah bagaimana menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan, ya, menciptakan suasana akademik yang kondusif, kemudian memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepercayaan. Nah, ini kita bersama-sama untuk mewujudkan ya visi dan misi dari universitas ya, karena ini adalah bagian dari alma mater Anda tentunya karena sudah memilih Esa Unggul. Oke, topik pembahasan ya yang akan kita bahas selama 14 kali pertemuan di mata kuliah Biomedik 1 ini. Tadi saya sudah sedikit kasih gambaran, ada biokimia, mikrobiologi, ada parasitologi ya. Nanti kita bahas porsi-porsinya ya. Untuk 3 kali pertemuan 1, 2, dan 3 itu tentang biokimia. Kita akan belajar tentang bagaimana pengenalan biokimia. Kemudian di pertemuan kedua lemak dan karbohidrat ya. Kemudian di pertemuan kita akan membahas tentang protein dan enzim. Nah, selanjutnya untuk pertemuan 4 ya, ini adalah porsinya mikrobiologi ya, karena memang orang Kesmas itu tidak uh, asing dengan namanya dengan mikroba ya, karena mikroba itu salah satu sebagai sumber penyakit juga ya, salah satunya bukan semuanya ya. Nah, apa saja yang dipelajari? Sejarah dan perkembangan mikrobiologi, ya. Kemudian struktur dan fungsi mikroba, apakah itu bakteri yang kita ketahui ya, virus, yeast, jamur ya. Di sini termasuk ke dalam jamur. Kemudian ada nutrisi dan pertumbuhan mikroba dan mikrobiologi lingkungan. Nah, karena memang hidup kita ini di antara mikroba, ya, jadi tidak terlepas dari peran serta mikroba. Kemudian topik setelah UTS ya. Apa saja ini masih porsinya mikrobiologi ya, mikrobiologi. Pengujian mikroba di laboratorium ya, tentu di sini untuk melihat ya bagaimana proses mikroba itu bersifat patogen ya, tentu ada penelitian-penelitian yang membuktikan teori tersebut. Kemudian penyakit akibat infeksi mikroba, respon imun terhadap infeksi mikroba. Nah, ini adalah mikrobiologi ya, porsinya mikrobiologi. Kemudian selanjutnya ada porsi dari parasitologi. Nah, di pertemuan 11 sampai 14 ya, kita akan membahas tentang apa itu parasitologi, klasifikasi parasit, dan mekanisme infeksi parasit. Kemudian struktur daur hidup cacing parasit ya, karena siapa yang pernah cacingan nih, ayo. Ya, nanti kita bahas ya bagaimana proses cacing itu masuk ya. Parasit tentunya sesuatu hal yang hinggap pada tubuh seseorang dan
bersifat merugikan tentunya. Kemudian ada protozoa dan arthropoda parasit, kemudian patologi dan patogenesis. Nah, ini kita sedikit bahas ya. Oke. Nah, ini beberapa buku yang bisa menjadi referensi Anda ya, Saudara, untuk bisa menunjang perkuliahan di Biomedik 1 ini. Kemudian ini adalah penilaian, nah, karena kita daring ya, karena masih dalam pandemik, jadi tidak ada praktikum. Nanti kayak saya akan coba kasih daring ya, apa namanya, video-video yang berkaitan dengan praktikum mikro. Cuman untuk di labnya belum bisa dilaksanakan ya. Kehadiran itu 10%, UTS 25% ya. Ini porsi-porsinya ya. UAS itu 35%. Karena kita online, ada tugas online yang harus Anda kerjakan tiap minggunya, karena itu akan dijadikan sebagai absensi ya bagi Anda untuk mengikuti perkuliahan. Kemudian ada forum diskusi. Nah, saya harapkan di sini Anda bisa interaktif dalam forum tersebut. Kemudian ada tugas dan review. Di sini ada tugas apakah itu membuat makalah atau mereview sebuah jurnal. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini adalah tertib selama perkuliahan, Anda bisa baca ya bagaimana kuliah itu dilaksanakan secara daring atau online. Setiap pertemuan mahasiswa wajib membuat tugas ya sebagai fungsi absensi, upload tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian wajib aktif di forum diskusi. Jika memungkinkan ya akan diadakan praktikum secara tatap muka nanti. Jika memungkinkan ya. Kemudian selama 14 pertemuan ada 3 kali perkuliahan secara tatap muka dengan aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet. Kemudian tugas akhir dalam bentuk review jurnal yang terkait dengan biomedik ya. Baik. Ini adalah kemampuan akhir yang diharapkan ya ketika Anda mengikuti perkuliahan biomedik 1. Di mana Anda dapat memahami menjelaskan cakupan ilmu biomedik yang merangkum dalam ilmu biokimia, mikrobiologi, dan parasitologi. Kemudian mengetahui dan mengerti manfaat ilmu biomedik bagi ahli kesehatan masyarakat dan menerapkannya dalam lapangan pekerjaan. Oke. Ya, berbicara tentang ilmu biomedik, ini berasal dari kata bio dan medikus ya. Bio artinya hidup, medikus artinya obat. Berarti sesuatu hal obat yang dihasilkan dari makhluk hidup tentunya. Ya. Nanti kita lebih spesifik menjelaskan tentang biokimia, mikrobi, dan parasit. Nah, sekarang kita masuk kepada biokimia. Apa itu biokimia? Ya. Ilmu yang berhubungan dengan berbagai molekul di dalam sel atau organisme hidup sekaligus reaksinya. Jadi, metabolisme tubuh kita ini adalah suatu reaksi biokimia, ya. Kita makan, kita minum, kita buang air besar, itu adalah proses biokimia dalam tubuh. Jadi Anda sudah merasakan bagaimana proses biokimia itu di dalam tubuh dalam keseharian kita. Oke. Tadi bicara tentang molekul dalam aktivitas sel ya. Sel dapat dibagi membentuk secara kompartemen selnya. Ada prokariot, ada eukariot ya. Kita termasuk adalah eukariotik ya, dengan kompleksitas kompartemen yang ada pada sel kita. Sedangkan ada bakteri ya yang dijadikan sebagai sel prokariot ya karena lebih sederhana. Tidak ada nukleusnya macam-macam ya. Oke. Nah, ini adalah kompartemen sel dan berbagai fungsinya secara biokimia. Ada nukleus ya untuk sintesis dan perbaikan DNA. Ada retikulum endoplasma ya untuk sintesis membran, ada ribosom sintesis protein, ada badan Golgi untuk modifikasi dan pemilahan protein untuk inkorporasi ya di dalam membran dan organel. Kemudian ada mitokondria untuk produksi ATP, respirasi seluler ya. Ada mikrotubul, lisosom dan peroksisom. Oke, karena waktu kita terbatas kita cukup ini ya. Singkat-singkat saja ya. Ini adalah tujuan dan manfaat ilmu biokimia ya, mengurangi semua proses kimiawi pada sel hidup. Kemudian manfaatnya mensejahterakan manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan dapat dikatakan hampir semua ilmu kehidupan berhubungan dengan biokimia. Tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya, aktivitas apapun ya berkaitan dengan Anda tidur, Anda makan dan lain sebagainya itu ya. Oke, ini adalah sedikit sejarah perkembangan ilmu biokimia.
Anda bisa baca ya, karena waktu terbatas. Saya tidak perlu ya untuk, karena memang hanya untuk sebagai pengetahuan saja. Oke, ya. Ini ada era bioteknologi ya di akhir pada tahun 1970, di mana sudah ditemukannya sudah ditemukannya teknik DNA rekombinan ya, dalam menghasilkan teknik apakah itu rekayasa genetik ya, antibodi monoklonal, kemudian beberapa produksi obat-obatan dalam dari sumber daya hayati ya, atau tanaman, bakteri, dan lain sebagainya. Ini adalah cakupan ilmu biokimia, ada struktur dan fungsi biomolekul ya. Apa saja biomolekul itu kita bahas, ada protein, ada karbohidrat, lemak, asam amino ya. Kemudian ada metabolisme, selanjutnya ada informasi genetik ya. Ini adalah ruang lingkup biokimia, ada biokimia tumbuhan, biokimia hewan, kedokteran, gizi, dan bidang-bidang lainnya. Nah, ini adalah yang dipelajari dalam biokimia. Ada asam nukleat ya. Kita memiliki asam nukleat dalam berbentuk DNA dan RNA. Ada enzim dan koenzim ya. Enzim, apakah tubuh kita juga banyak menghasilkan enzim. Salah satunya adalah enzim ada lipase ya, kemudian ada kelenjar ludah ya, itu adalah suatu enzim. Kemudian struktur dan fungsi sel, bagaimana sel itu berinteraksi, bagaimana struktur ini, kenapa dia lebih kompleks ya, karena itu dipengaruhi oleh struktur dari proteinnya ya. Kemudian cairan tubuh dan pernafasan, pencernaan makanan, metabolisme karbohidrat, lipid, protein, vitamin ya, hormon, dan jalur metabolisme lainnya. Nah, cakupan pembelajarannya ada struktur kimia, ada interaksi antar biomolekul, ada sintesis dan degradasi biomolekul dalam sel, ada perolehan dan pemanfaatan energi dalam sel, mekanisme pengorganisasian biomolekul dan pengkoordinasian aktivitasnya, ya, penyimpanan, pemindahan, dan ekspresi informasi genetik. Karena memang setiap individu itu memiliki informasi genetik yang berbeda-beda. Jadi kita bisa melihat ekspresi informasi genetik itu berdasarkan ilmu biokimia. Oke, ini cakupan yang lainnya. Kita sedikit membahas tentang terkait dengan aktivitas reaksi biokimia dalam tubuh. Salah satunya adalah bagaimana metabolisme tubuh. Ya, semua proses kimia yang terjadi di dalam tubuh kita itu ya adalah suatu metabolisme. Metabolisme ini ada berdasarkan reaksinya, itu ada yang disebut dengan istilah katabolisme dan anabolisme. Ya, katabolisme ini adalah pemecahan enzimatik dari bahan-bahan yang bermolekul besar, ya, yang lebih kompleks artinya di sini. Apa itu karbohidrat, lemak, protein menjadi senyawa biomolekul yang kecil atau lebih sederhana. Glukosa, laktat, asetat, ya. Ini tujuannya bagaimana produk tersebut lebih mudah dimanfaatkan oleh tubuh. Ya, di sini. Kemudian ada anabolisme, pembentukan suatu sintesis senyawa organik dari yang sederhana menjadi senyawa makromolekul yang lebih kompleks. Ya, di sini contohnya adalah proses fotosintesis. Nah, ini adalah gambaran dari anabolisme dan katabolisme ya. Kita lihat di sini ada molekul kecil, ada molekul besar ya. Oke. Biomolekul ya adalah senyawa organik yang sederhana ya. Senyawa-senyawa organik sederhana pembentuk organisme hidup ya, yang memiliki sifat khas sebagai produk aktivitas biologis. Jadi tadi kita lihat adanya interaksi molekul ya. Di sini apa saja yang berinteraksi? Nah, di sini ada karbohidrat, protein, asam nukleat, lipid. Nah, ini yang akan. Nah, ini adalah struktur molekul dari protein ya. Di sini ada asam amino asparagin, ada cysteine ya. Contohnya seperti ini. Ya, Anda tidak perlu paham ya bagaimana proses dari strukturnya seperti ini ya. Ada rangkap satu ya, ini adalah ikatan hidrokarbon.
Kemudian ada nukleotida ya. DNA penyusun genetik kita ini adalah terdiri dari DNA ya, nukleotida ya. Ada basa adenin, ada sitosin, ada timin, ada guanin ya. Ada 4 basa penyusun yang membedakan antara individu itu adalah susunan basa tersebut. Kemudian ada karbohidrat ya, glukosa salah satu contohnya. Dan lipid ya, lemak. Nah, kenapa reaksi biokimia itu sangat terjadi ya, semuanya terjadi pada makhluk hidup karena memang secara reaksinya itu sangat terarah dan teratur, spesifik ya, dan terjadi secara spontan. Ini kajian ilmu biokimia ya, menyangkut dapat mengungkapkan penyebab penyakit ya, pengobatan dan rasionalisasi rasional dan efektif ya, tes screening untuk diagnosis, pemantauan perkembangan penyakit, dan penilaian reaksi tubuh terhadap terapi. Nah, ini aplikasi biokimia di bidang kedokteran, farmakologi dan toksikologi, pertanian, lingkungan, serta peningkatan kualitas produk pertanian dan peternakan ya. Baik, untuk perkenalan kita di mata kuliah biomedik di pertemuan pertama kali ini kita cukupkan ya, karena memang waktu sangat membatasi sekali ya. Sebenarnya saya ingin banyak bercerita ya, karena memang video ini sangat durasinya dibatasin, bahkan hanya cuma 10 menit ya, ini sudah lebih. Bonus 6 menit buat Anda. Sekian saja dari saya, ya silahkan dibaca modul, dikerjakan tugasnya, boleh Anda membaca dari sumber yang lainnya, nggak masalah bagi saya, mungkin lebih up to date ya. Kerjakan kuisnya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Dari saya sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy ya, stay at home ya, jaga kesehatan karena masih pandemik, nggak boleh kemana-mana.